Lebih sebetulnya kalau saya lihat kepentingan Hasto untuk menguatkan kredibilitasnya, memanfaatkan kekecewaan ibunda ini bahwa Jokowi efek ternyata kan nggak ada di PDIP, dipindahin gitu loh Hmm. ke Kim dan memenangkan pilpres dan segala, termasuk sampai ke pilkada kan Hmm. sebetulnya. Hmm. Nah, ada faktor ini dalam psikis Ibu Mega yang terus saja disuplai gitu loh, pembenarannya oleh Sekjen bahwa ini gara-gara Pak Jokowi, makanya itu Pak Jokowi diserang terus gitu loh sebagai sebab hancurnya PDIP. Sebetulnya kan itu. Ya sekali lagi ini lebih dalam agenda kepentingan, agenda pribadi Sekjen untuk mencapai posisi ketum sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Nah, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bang Joseph terkait agenda busuknya si Hasto. Apa sih agenda busuknya si Hasto ini? Ternyata Hasto ingin mengincar kursi ketua umum yang sekarang diduduki oleh Ibu Megawati. Nah, itu ya. Itulah kenapa Hasto itu menjelek-jelekan Pak Jokowi, menyudutkan Pak Jokowi, dan menghasut kepada Ibu Megawati. Ya, sampai dengan saat ini Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Karena kalau Pak Jokowi masih di PDIP, ya, itu potensi besar Pak Jokowi menduduki kursi ketua umum PDIP. Nah, itu kenapa Hasto selalu serang Pak Jokowi dan sudutkan Pak Jokowi. Sukseslah Hasto ini ya. Pak Jokowi tidak lagi di PDIP. Tinggal lagi PR-nya bagaimana caranya menyingkirkan ya Puan Maharani dan juga Mas Prananda. Dengan cara seperti apa? Yaitu tadi mendekati ya Ibu Megawati, merayulah intinya Ibu Megawati agar si Hasto ini bisa menggantikan Ibu Megawati sebagai ketua umum. Tetapi kandas karena Hasto jadi tersangka ya. Seperti apa penjelasannya, video selengkapnya seperti apa, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Tantangan ini yang kelihatannya belum siap dilaksanakan oleh dua ahli waris ini yang bersaudara tiri ini. Dan itulah yang membuka peluang sebetulnya untuk jalan ketiga yang dilihat oleh Sekjen ini. Hasto. Iya, yang selama ini memang membayangi kubu anak sulung yang satunya lagi Prananda. Banyak yang tidak sadar bahwa di balik membayangi ini sebetulnya dia adalah kubu tersendiri yang sangat dipercaya oleh ketum. Sebelum keluarnya sprindik maksudnya, Hasto merasa ada peluang dengan istilah Mas Jo kan jadi sekondannya Bu Mega ya kan Hasto ini. Hasto merasa ada peluang untuk dia bisa menghapus mantranya Bu Mega bahwa ketum itu harus keturunan Bung Karno. Nah, apa Hasto merasa dari kedekatan yang sangat dekat dengan Bu Ketum, Hasto ngerasa saya bisa kok ada peluang kayaknya untuk ditunjuk sebagai pelanjut kepemimpinan di PDIP. Sehingga muncul tiga faksi ya. Faksi Puan, Prananda, dan faksi Hasto sendiri ternyata kan begitu. Selama ini kan semuanya link ke Ibu Mega. Linknya ke Bu Mega. Nah, apa seperti itu Mas Jo? Bahwa Hasto memang merasa ada peluang untuk diserahkan tongkat kepemimpinan oleh Bu Mega sebelum keluarnya sprindik. Sangat jelas peluangnya. Pertama fakta 10 tahun sebagai sekjen itu nggak ada presidennya. Pertama itu. Artinya ini menunjukkan bahwa Megawati sangat nyaman dengan sekondan politik ini, pengganti Pak TK. Yang kedua, kita tahu Pak Hasto ini juga kan ambil gelar doktor sampai 2 terkait dengan Soekarnoisme, ya. Yang pertama di Unhan itu kan tentang geopolitik Soekarno. Yang kedua tentang partai, yang ideologi partai ya Soekarnoisme juga, tapi dari sisi partainya gitu, yang di UI. Ya, ini untuk menambah kredibilitas. Apa yang saya sebut Hasto menempatkan dirinya menjadi kuasi anak biologis. Dan kuasi itu kan, ini istilah bahasa Inggris quasi gitu ya, artinya seemingly, apparently, but not really gitu loh, atau being partly, almost gitu loh. Jadi dia memang anak biologis tapi dia kuasi, memposisikan dirinya menjadi kuasi anak biologis.
peluangnya ada di mana? Di jalan tengah itu, skenario jalan tengah yang sebetulnya diwacanakan oleh Pak Guntur Soekarno di bulan September tahun 2023 agar Jokowi yang mengambil alih posisi ketua umum PDIP. Nah, sementara Pak Jokowi dan Pak Hasto ini kan jelas-jelas anak ideologis, bukan anak biologis. Ya. Tapi Hasto ini cerdas dengan positioning dia sebagai sekondan dan meningkatkan kredibilitas yang sangat Soekarnois melalui 2 gelar doktoralnya plus rencana melembagakan akademi Soekarnoisme di sini di Jogja. Ini lagi jalan nih. Ahok itu akan menjadi salah satu yang diperbantukan ke sini. Ini lagi jalan. Jadi Anda lihat semacam akademi ya. Akademi. Saya nggak tahu bentuknya apakah universitas atau apa, tapi ini extension dari sekolah partai, jadi di atasnya lagi. Oh iya. Ya, intinya adalah Soekarnoisme juga. Nah, kalau Anda jadi Ibu Mega yang sangat mengkultus individukan ayahnya, ya tentu ini kan sebagai sekondan politik sangat kredibel ya. Ini orang sangat bisa dipercaya gitu loh. Mana udah 10 tahun kan. Nah, itu sebabnya saya mengatakan kuasi anak biologis ini dulu, positioning ini dulu yang dicapai oleh Hasto untuk merebut, itu pun istilahnya adalah ketum sementara dalam transisi untuk mempersiapkan agar 2 anak biologis ini manakala siap ya. Tapi kan kalau sudah jadi ketum, kata sementaranya kan menjadi soal lain kapan. Iya. Diinterpretasikan kapan sementaranya berapa lama kan jadi soal lain ya. Nah, jadi berbeda antara jalan tengah posisi ketum yang dilihat oleh Sekjen ini dan yang dilihat oleh Pak Guntur, di mana Jokowi yang seharusnya di situ itu 2 hal yang berbeda. Kalau yang Pak Jokowi itu lebih tepat rekonsiliasi sebetulnya. Iya. Nah, yang kemudian pasca sprindik berantakan semua. Gagal lagi Anda busuknya si Hasto ya. Syukurlah jadi tersangka. Bagi koalisi, bagi pemerintah, memang manuver ini harus dihentikan. Dari posisi sekjen aja sudah seperti itu gitu loh. Indonesia nggak bisa, ya sulit kita membangun dengan berbagai macam post-truth dan jaringan Hasto ini yang sangat meresahkan dan mengganggu. Sekjen, apalagi jadi ketua umum. Itu intinya, dan memang harus dihentikan. Sehingga kalau dihentikan dengan kasus hukum yang juga sangat jelas, bukan politisasi hukum loh. Karena ada pasalnya kan. Betul. Ada kasusnya, ada saksinya kok. Ini harus dihentikan memang. Jadi setelah Sekjen Hasto ini dihentikan ya silakan PDIP berproses internal nih menuju kongresnya. Dan itu kembali ke pertanyaan in or out. Nah, posisinya Hasto ini kan sekarang di pinggir jurang, Mas Jo. Ya. Nah, dengan segala rencana yang sudah tersusun rapi seperti yang Mas Jo jelaskan tadi, artinya saat ini ada sisa waktu sekitar 4 atau 5 hari ke depan ya, upayanya bagaimana dia terbebas dari sprindik. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal ya Mas Jo, karena secara penjelasan dari KPK ketika menyampaikan press conference itu mens rea-nya sudah sangat terang benderang, ada sangat beralasan keluarnya sprindik itu gitu loh. Nah, upaya yang dilakukan Hasto ini apakah sebuah perbuatan yang sia-sia aja atau sebenarnya ada kekuatan lain yang mungkin masih bisa diharapkan untuk bisa mengeliminir kembali sprindik itu atau menarik kembali sprindik yang selama ini juga belum pernah terjadi di KPK. Gimana Mas Jo? Kalau kita lihat upaya terakhir yang OCCRP-nya sudah gagal ya. Sudah layu sebelum berkembang. Itu kan sangat kentara bahwa melalui upaya post-truth di OCCRP itu. OCCRP aja sudah mengklarifikasi dan minta maaf ya. Itu kan ingin menggeser opini di publik di dunia maya ke jalanan. Jadi persis seperti yang terjadi dengan Indonesia Darurat Biru.
Itu kan pada saat itu kan malam genting itu di DPR, mereka besoknya udah mau paripurna ketok palu kan. Ya. Akhirnya kan direm. Ingat kan, pemerintah merem dengan bahasa menunda pembahasan. Ini yang terkait dengan pilkada, dan pada saat itu juga masih berlangsung kan pemilu pilkadanya gitu loh. Nah, itu dia pemirsa video kita hari ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar seperti apa pendapat kalian terkait video kita kali ini ya. Yang jelas agenda busuknya si Hasto itu, kalau menurut penjelasan Bang Jo tadi, ingin menduduki kursi ketua umum ya. Belum jadi sekjen sudah mengacak-acak, apalagi sudah menjadi ketua umum. Sangat-sangat berbahaya. Dan sampai agenda busuknya itu ya gagal ketika ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu dia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar CK. Salam.